Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang wawasan jurusan teknik elektro sebagai pembekalan bagi mahasiswa baru jurusan pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2020. Acara ini saya maksudkan sebagai wawasan kepada mahasiswa baru, baik jurusan teknik elektro, program studi teknik elektro S1, program studi pendidikan teknik elektro, maupun program pendidikan teknik mekatronika S1. Juga dapat dimanfaatkan untuk program studi di 4 teknik elektro. Sebelum kita mulai, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muhammad Ali. Di sini sudah saya jelaskan nama saya. Tempat tanggal lahir saya di sini, ya, di Pekalongan, 46 tahun yang lalu. Alamatnya di Jogja, tepatnya di Kabupaten Sleman, kecamatannya Melati, desanya Sendangadi. Pekerjaannya sebagai dosen teknik elektro FTUNY pada konsentrasi teknik tenaga listrik. Ini alamat saya untuk email dan kontak HP maupun WhatsApp. Kita mulai dari harapan dari pembekalan ini. Mungkin bagi sebagian besar mahasiswa masih bingung ini. Kira-kira teknik elektro itu seperti apa? Nah, sehingga nanti setelah paparan ini harapannya nanti kita akan rubah menjadi lebih fresh, lebih seger, lebih memahami tentang apa itu sih sebenarnya jurusan teknik elektro. Program studi teknik elektro baik yang S1 murni maupun pendidikan. Baiklah, kita mulai dari tujuan dari pembekalan ini. Nah, sebenarnya tujuan dari pembekalan ini adalah yang pertama adalah untuk agar mahasiswa itu memahami tentang seluk-beluk jurusan teknik elektro. Jadi kira-kira teknik elektro itu gambarannya seperti apa, prospeknya bagaimana, apa sih yang harus dipelajari, dan apa yang perlu ditekankan, sehingga nanti bisa menyiapkan Anda untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua adalah mengetahui implementasi teknik elektro pada dunia kerja. Kira-kira nanti teknik elektro itu di dunia kerja itu seperti apa? Yang ketiga adalah mengetahui prospek kerja lulusan teknik elektro. Ini mungkin yang sangat diharapkan. Kira-kira lulusan dari teknik elektro itu prospek kerjanya bagaimana? Nanti akan saya bahas. Yang keempat itu menambah wawasan tentang dunia kerja di bidang teknik elektro, dan yang terakhir itu adalah membangun trust atau kepercayaan diri kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, agar termotivasi dalam menyelesaikan studi di teknik elektro. Nah, kita bahas dari awal dulu. Yang pertama adalah tentang apa itu teknik elektro. Kalau kita lihat dari bahasa, elektro itu berasal dari kata elektron. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal electrical. Electrical berasal dari kata elektrik. Elektrik itu kalau diterjemahkan menjadi listrik. Nah, awal mulanya di sini sebenarnya adalah elektron. Apa itu elektron? Elektron yaitu muatan listrik yang mempunyai polaritas negatif. Nah, di mana nanti elektron ini akan mengelilingi inti atom. Ini atomnya di sini. Inti atom terdiri dari apa? Yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron netral, tidak bermuatan. Sedangkan elektron bermuatan negatif. Nah, elektron ini mengelilingi inti atom, membentuk orbit-orbit tertentu sebagaimana tata surya. Nah, bidang teknik elektro merupakan bidang ilmu yang mempelajari fenomena tentang pergerakan dari elektron. Jadi elektron yang mengelilingi inti atom pada suatu bahan
itu nanti akan menghasilkan energi atau membutuhkan energi, sehingga nanti ini dimanfaatkan dalam bidang. Salah satunya adalah di bidang listrik atau electrical. Yang kedua di bidang elektronika. Yang ketiga di bidang telekomunikasi. Yang keempat di bidang instrumentasi atau pengukuran. Yang berikutnya kendali. Kendali di sini maksudnya adalah kendali untuk sistem secara electrical. Baik nanti kendalinya berbasis elektromagnetik, elektronik, atau kendali berbasis komputer, atau kendali adaptif yang sekarang sedang berkembang, yaitu adalah artificial intelligence. Nah, ini adalah nanti fenomena ini yang akan kita bahas. Nah, ini adalah contoh untuk pergerakan elektron yang menghasilkan arus listrik. Nah, fenomena ini nanti yang akan kita bahas pada pembekalan ini. Nah, sekarang kita masuk pada ruang lingkup. Ruang lingkup teknik elektro itu apa aja? Kita bisa lihat di sini bahwa teknik elektro itu tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan fenomena pergerakan elektron. Nah, di sini kalau kita lihat untuk teknik elektro itu mencakup sub bidang ilmu atau konsentrasi. Yang pertama adalah teknik listrik. Nah, teknik listrik itu berkaitan dengan pembangkitan, penyaluran, pendistribusian, dan pemakaian energi listrik. Yang kedua adalah teknik elektronika. Teknik elektronika berkaitan dengan perancangan device mikroelektronik. Bagaimana nanti kita mendesain sebuah IC, integrated circuit, agar mendapatkan rangkaian elektronika yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah teknik telekomunikasi, nanti berkaitan bagaimana pergerakan elektron ini kita manfaatkan untuk komunikasi, baik komunikasi serial, paralel, komunikasi data, telepon, suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teknik instrumentasi dan kontrol. Nah, ini yang paling banyak digunakan di industri. Instrumentasi itu pengukuran, bagaimana nanti pengukuran parameter-parameter produksi seperti suhu, pressure, tekanan, flow, level, dan lain sebagainya untuk melakukan pengendalian. Jadi misalkan pengendalian proses, ya, seperti contoh AC, pengendalian suhu, ya, mesin cuci untuk mengendalikan putaran motor, dan timer waktu agar pakaian yang dicuci dapat bersih dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah teknik komputer. Nah, ini berkaitan dengan teknologi komputer. Berbeda dengan teknik informatika. Kalau teknik informatika lebih pengolahan informasi, tapi kalau teknik komputer itu lebih pada hardware komputernya. Nah, di jurusan teknik elektro UNY kita hanya mengenal konsentrasi yang pertama yaitu teknik listrik dan teknik instrumentasi dan kontrol. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, pemilihan konsentrasi ini disesuaikan dengan analisis SWOT, yaitu apa? Analisis SWOT itu yang pertama strength, SDM-nya, sarana prasarananya, terus pengalaman dan lain sebagainya. Yang kedua weaknesses, ya kalau kita untuk elektronika, karena di UNY ada jurusan elektronika, maka pengembangannya diserahkan kepada jurusan elektronika. Telekomunikasi kita tidak banyak membahas tentang itu, tetapi nanti hanya menjadi bagian kecil dari konsentrasi teknik listrik maupun instrumentasi dan kontrol. Demikian juga untuk komputer, nanti kita integratedkan. Nah, pertama kita bahas untuk konsentrasi teknik listrik. Teknik listrik merupakan bidang ilmu yang membahas tentang ya mulai dari pembangkitan, ini pembangkit listrik ya. Ada banyak pembangkit listrik di Indonesia mulai dari PLTU, PLTG, PLTA, PLTP panas bumi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saluran transmisi ya, di sini kita bisa lihat. Yang pertama pembangkitan, yang kedua saluran transmisi, bagaimana nanti dari pembangkit itu disalurkan ke konsumen. Biasanya kita menggunakan SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang ketiga adalah jaringan distribusi. Dan yang keempat adalah pemanfaatan listriknya, yaitu untuk penerangan, untuk motor listrik, untuk pemanas, pendingin, untuk air conditioner,
untuk satu daya peralatan yang ada di kantor, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tantangan dalam bidang teknik listrik, itu adalah bagaimana nanti menghasilkan energi listrik yang efektif dan efisien. Artinya apa? Di sini pembangkitannya mudah. Yang kedua, pentransmisiannya juga mudah, efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pendistribusiannya mudah. Yang berikutnya, pemakaiannya mudah, mudah untuk dikonversi menjadi energi lain. Dengan catatan aman, harganya kompetitif. Nah, ini tantangan kita ya, agar kita bisa menghasilkan energi listrik yang berkualitas. Nah, kalau kita bicara tentang listrik, hampir semua orang, semua instansi, semua rumah, semua industri pasti sekarang membutuhkan energi listrik. Semua proses di industri juga membutuhkan energi listrik. Mulai dari untuk penerangan, untuk air conditioner, untuk satu daya peralatan rumah, satu daya peralatan kantor, ya, untuk penggerak dari motor-motor yang ada di industri, itu semuanya membutuhkan listrik. Listrik akan menjadikan hidup menjadi lebih mudah. Tanpa listrik kita sangat sulit, ya. Listrik merupakan bidang ilmu yang menarik untuk dipelajari dan tentu saja ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah, kalau kita lihat gambaran umum tenaga listrik, ini kita bisa lihat ini adalah pembangkitnya, ini saluran transmisinya, ini pembangkit biasanya menggunakan tegangan menengah, ini nanti ada trafo, gardu induk trafo untuk menaikkan tegangan. Dari sini nanti tegangannya tinggi disalurkan ke saluran transmisi, setelah itu nanti diturunkan di jaringan distribusi dan nanti masuk ke dalam pemakaian. Nah, ini adalah gambaran umum nanti untuk teknik listrik. Yang berikutnya, apa saja bidang yang dipelajari kalau kita di teknik listrik? Yang pertama ya pembangkit, jelas. Yang kedua transmisi, yang ketiga jaringan distribusi, yang keempat itu adalah sistem proteksi, yang berikutnya adalah sistem instalasi residensial untuk perumahan, kantor, untuk tempat usaha, dan lain sebagainya. Yang berikutnya sistem instalasi untuk industri, tenaga, untuk power supply, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tentang mesin listrik. Nanti kita akan membahas tentang mesin listrik. Yang berikutnya nanti kita akan bahas tentang transformator, ya, untuk penaik dan penurun tegangan. Yang berikutnya kita nanti akan membahas tentang peralatan listrik. Yang berikutnya tentang kelengkapan sistem tenaga listrik, ya. Kita juga akan membahas tentang analisis sistem tenaga listrik agar menjadi optimal. Nah, yang kedua adalah bidang teknik instrumentasi dan kontrol. Nah, di bidang instrumentasi dan kontrol yang penting kita pelajari yaitu adalah yang pertama teknik instrumentasi. Bagaimana nanti alat ukur dan pengukuran. Nah, kita nanti akan membahas tentang sensor, ya, teknologi sensor, baik yang analog maupun digital, baik yang elektrik maupun yang pneumatik ataupun sensor-sensor yang lain. Yang berikutnya adalah transducer dan juga transmitternya nanti seperti apa. Nah, kalau kita lihat data di sini, kita bisa lihat bahwa nanti sistem kontrol yang ada di industri itu sudah menerapkan sistem kontrol yang cerdas, ya. Sistem kontrol yang terprogram dengan menggunakan PLC, dengan menggunakan DCS, dengan menggunakan SCADA, dengan menggunakan variable speed control, dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti ya ini adalah bidang-bidang yang nanti akan kita bahas. Kalau kita ringkas itu, kalau bidang teknik instrumentasi dan kontrol, yaitu bidang yang kita pelajari adalah MDA. Apa itu MDA? M pertama adalah measurement, D itu adalah decision, A itu actuation. Apa itu measurement? Measurement berkaitan dengan instrumentasi, sensor, transducer, dan transmitter. D berkaitan nanti dengan decision. Apa itu decision? Yaitu controllernya. Controllernya kita bisa pakai kontrol digital, kontrol analog, kontrol PLC, kontrol DCS, kontrol sistem cerdas, adaptif, dan lain sebagainya. Sedangkan A itu adalah actuation, yaitu nanti adalah final kontrol elemennya, yaitu berupa untuk manipulasi agar sistem kontrol itu dapat dikendalikan dengan baik.
Apa yang dipelajari di teknik elektro ya, secara umum kita kalau di teknik elektro akan membahas tentang ilmu-ilmu dasar. Apa aja ilmu dasar itu? Mulai dari matematika, fisika, medan elektromagnetika dan lain sebagainya. Yang kedua akan kita bahas tentang dasar teknik elektro. Apa yang menjadi dasar di sini yaitu adalah mata kuliah gambar teknik ya. Ini belum saya tuliskan gambar teknik. Ini penting sekali. Tentu saja gambar teknik elektro. Yang berikutnya adalah rangkaian listrik, listrik dasar, dan elektronika. Yang berikutnya adalah ilmu umum. Nah, ilmu umum apa yang menunjang pada pembelajaran di teknik elektro? Yang pertama bahasa Inggris. Yang kedua ilmu komunikasi, bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Nah, berikutnya adalah tentang manajemen, terutama manajemen industri. Yang berikutnya adalah yang perlu kita pelajari adalah alat ukur dan pengukuran. Apa saja alat ukur yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah alat ukur arus, ampere meter. Yang kedua adalah alat ukur tegangan, voltmeter. Alat ukur daya, wattmeter. Ohmmeter untuk pengukuran tahanan. Osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombangnya. Meger untuk mengukur tahanan isolasi, earth tester untuk tahanan pentanahan, Kospimeter untuk mengukur kospi, harmonik itu untuk mengukur kualitas daya, KWH untuk mengukur energi, RPM untuk mengukur kecepatan, infrared termograsi, dan lain sebagainya. Nanti ada banyak alat-alat yang nanti kita butuhkan untuk pengetesan, pengukuran, pengetesan, dan pengujian. Yang berikutnya adalah mesin-mesin listrik. Nah, kita nanti akan belajar tentang generator, motor, mesin AC, mesin DC, baik 1 fase maupun 3 fase, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, transformator, peralatan proteksi, dan lain sebagainya. Termasuk nanti bagaimana kita memanage energi. Nah, sebagai mahasiswa baru, kalau ingin masuk ke dalam dunia industri, apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah persyaratan administratif. Apa itu? IPK. Diusahakan IPK minimal 3,0. Ya. Yang kedua adalah lulus tepat waktu. Berapa? 4 tahun untuk yang S1 maupun D4. Sedangkan untuk yang D3 3 tahun. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa. Minimal skor TOEFL-nya 400 atau kalau bisa di atas 500. Kalau bisa lagi 550. Kalau ingin melanjutkan ke S2 di luar negeri. Yang berikutnya adalah memiliki sertifikasi kompetensi. Nanti kita akan bahas apa itu sertifikasi kompetensi di bidang electrical, di bidang instrumentasi dan kontrol. Yang berikutnya adalah mempunyai wawasan yang luas. Mampu bergaul dengan sesama mahasiswa dengan baik. Melek teknologi, di sini harus paham tentang teknologi, terutama di revolusi industri 4.0, di mana nanti perkembangannya sangat pesat. Yang berikutnya harus berpenampilan menarik supaya lebih mudah untuk bergaul dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting di sini adalah berbudaya maju. Apa itu budaya maju? Disiplin, rajin, tepat waktu, dan lain sebagainya. Berpikir, bertindak dengan smart, positive thinking, positive acting. Ya. Ini sangat penting supaya nanti dengan dosen positive thinking. Dengan sesama teman juga sama. Nah, konsekuensi masuk di dunia kerja ya jelas yang pertama mau dan mampu mempelajari dunia elektro. Yang kedua harus mau berhubungan dengan elektron atau listrik baik di tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Tidak takut dengan resiko tersengat listrik, nggak usah takut. Nanti kita akan belajar tentang electrical safety, K3, kesehatan dan keselamatan kerja di bidang listrik. Yang keempat harus kompeten. Kompeten artinya apa? Mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan juga etika. Sehingga nanti kita siap untuk memasuki dunia kerja. Bergaul dengan orang-orang yang kompeten dalam bidang electrical. Ini penting. Jadi nanti bergaulnya ya pada teknisi, engineer di bidang elektro. Yang dibaca dan digeluti mestinya adalah dunia tentang elektro atau listrik. Mau berkorban untuk menjadi kompeten dalam bidang teknik elektro. Ini yang penting. Nah, kalau kita masuk ke dalam dunia kerja teknik elektro, apa sih dunia kerja itu? Dunia kerja adalah segala aktivitas
yang dilakukan dengan mengerahkan semua potensi yang ada pada diri seperti kerja hati, kerja akal maupun kerja indrawi, maupun kerja fisik dan mental. Nah, kerja di bidang teknik elektro itu berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan keelektroan. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita bisa bekerja di pembangkit. Ini kira-kira gambaran kalau kita nanti bekerja di bidang keelektroan. Yang kita akan menjadi teknisi, menjadi staff, menjadi supervisor, menjadi engineer, menjadi asisten manajer, dan menjadi manajer di bidang teknik elektro. Nah, bidangnya apa? Industrinya, pembangkit, transmisi, distribusi, pemakaian, proteksi, instalasi, instrumentasi, telekomunikasi, komputer, perawatan dan perbaikan, konversi energi, pengaturan besaran listrik, dan lain sebagainya. Ini kira-kira gambaran dunia kerja. Nah, untuk bisa memasuki ke sana gimana? Ya, untuk bisa masuk dunia kerja dibutuhkan banyak aspek. Yang pertama adalah potensi. Ini jelas. Saya kira sudah bisa masuk ke teknik elektro, ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa bagi Anda. Yang kedua harus punya skill, keahlian. Yang ketiga mampu bekerja dengan tim. Ya. Yang berikutnya mampu membentuk jaringan. Ya, salah satunya dengan membentuk relasi, hubungan yang baik dengan sesama profesi di bidang teknik electrical, ya. Termasuk nanti harus masuk asosiasi profesi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada dukungan finansial. Maka dengan aspek-aspek ini diharapkan nanti kita bisa menuju dunia kerja dengan baik. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan ya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apa saja dunia kerja untuk lulusan teknik elektro ini? Ini jabatannya. Kalau kita lihat pertama jabatan lulusan teknik elektro bisa menjadi teknisi. Di mana? Teknisi di industri. Bisa juga teknisi di laboratorium teknik. Baik di sekolah, di politeknik, maupun di universitas. Jadi banyak laboratorium. Nah, lulusan S1 bisa menjadi teknisi. Yang berikutnya bisa menjadi staff engineering. Staff engineering itu adalah orang yang mempunyai tanggung jawab di bidang teknik, rekayasa, sistem yang ada di industri. Yang berikutnya bisa menjadi staff research dan development di bidang elektroterapan. Berikutnya bisa menjadi teknisi di mana? Di pembangkit, di transmisi, di distribusi, dan pemanfaatan listrik. Bisa menjadi staf bidang teknik di industri, bisa menjadi teknisi ahli ya di hotel, rumah sakit, apartemen yang membutuhkan SDM di bidang electrical. Bisa juga menjadi sales peralatan bidang electrical. Ini cukup menjanjikan sales peralatan karena harganya cukup mahal dan bonusnya cukup besar. Yang tidak kalah penting itu bisa menjadi wirausaha di bidang electrical maupun di bidang pengadaan peralatan industri. Tentu saja ini adalah untuk fresh graduate. Kalau nanti Anda sudah punya pengalaman, Anda bisa menjadi manajer, bisa menjadi direktur, bisa menjadi dosen, bisa menjadi expert, ya, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan dunia kerja. Nah, ini gambarannya. Kira-kira ini adalah teknisi di bidang transmisi, ya, ini teknisi di bidang instalasi, ini teknisi di bidang instrumentasi dan kontrol. Ini sama instrumentasi kontrol, ini teknisi untuk bidang robotika, ini teknisi untuk bidang mesin listrik. Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata banyak teknisi maupun engineer itu tidak hanya laki-laki, tapi banyak perempuan juga. Jadi yang mahasiswi teknik elektro nggak usah khawatir. Ini sekarang udah banyak juga tentang teknisi yang jenisnya perempuan. Nah, perusahaannya apa saja yang dapat menampung lulusan teknik elektro? Kita bisa lihat banyak sekali, ya. Mulai dari PLN, Indosat, Telkom, PT Badak, Gas, ya, ini Pertamina, Bio Farma, ya, Pupuk Kaltim, Semen Tiga Roda, ini Madukismo Jogja, ini kereta api, ini PT Schneider, Vesto, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Hampir semua perusahaan membutuhkan lulusan teknik elektro.
Oleh karena itu Anda nggak usah khawatir. Nah, profil lulusan teknik elektro yang seperti apa yang dibutuhkan? Nah, tentu saja di sini ada beberapa aspek. Kita lihat di sini. Ini ada perguruan tinggi, ini ada industri. Maka harus ada link and match. Link and match. Apa itu link and match? Link and match itu adalah keterkaitan dan kecocokan. Apa keterkaitan dan kecocokan yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah profil pekerjaan yang ada di industri mestinya sudah diadopsi dalam kurikulum. Sehingga silakan Anda baca kurikulum. Yang kedua, alat praktek mestinya di sini sudah mengakomodasi alat kerja yang ada di industri. Yang ketiga, sistem evaluasinya juga sudah kita sampaikan ya, sehingga nanti tidak jauh berbeda dengan yang ada di industri. Nah, yang paling penting adalah profil dari lulusannya. Lulusan kita itu mestinya dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, bagaimana cara untuk mencapai idealisme link and match ini? Ya, kita perlu melakukan berbagai macam kegiatan ya. Supaya nanti kita menjadi lulusan yang siap pakai ya, mestinya kita harus yang pertama tadi itu adalah aktif di organisasi ya. Kita mengetahui perkembangan bidang studi ya. Kita melakukan kerja praktik nanti di industri. Ya, kita melakukan perkuliahan dengan baik, menjalankan tugas yang sesuai dengan ini. Nah, asalkan kita melakukan ini, ya harapannya kita menjadi lulusan yang nanti siap kerja, baik sebagai wira swasta maupun di industri. Selain persyaratan di atas, ya link and match, yang persyaratan penting lainnya adalah yang pertama adalah IPK. Tadi sudah sampaikan, IPK-nya minimal berapa? 2,75 atau kalau bisa 3,00 lebih dari 3,0. Lulusnya nggak terlalu lama, ini penting. Semangat untuk maju, mau dan mampu bekerja dalam tim, menyukai tantangan, berpenampilan menarik, loyal, komit, ya, berkomunikasi secara efektif, open mind, ya, kreatif dan inovatif. Asalkan Anda mempunyai ini semua, insya Allah nanti tidak akan kesulitan untuk masuk dalam dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah siap? Sebagai mahasiswa baru ini harus disiapkan supaya nanti Anda akan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Nah, saya sebagai dosen pembimbing Anda ya, saya hanya bisa mendoakan ini. Semoga ya apa yang Anda inginkan bisa tercapai. Untuk doanya dibaca sendiri ya. Jadi saya tidak ingin Anda nanti menjadi mahasiswa yang manja, tetapi saya sebagai dosen pembimbing Anda ingin menjadi Anda itu kuat. Ya. Kuat dalam arti apa ya? Kuat dalam arti menjadi pemberani. Ya. Pada saat mungkin Anda mengalami masalah, itu Anda akan menjadi pemberani. Sehingga mampu menghadapi diri Anda sendiri. Jadi kendala yang utama pada mahasiswa itu adalah ada di diri sendiri. Kadang-kadang kita merasa takut, kadang merasa pesimis, kadang merasa sendiri. Nah, oleh karena itu, silakanlah nanti berdoa. Saya juga ingin Anda menjadi mahasiswa yang bangga dengan perjuangan Anda, ya. Jujur dan rendah hati. Agar apa? Ya, kalau nanti berhasil, Anda tidak menjadi orang yang sombong. Dan Anda selalu mengingat kepada yang maha memberi Anda. Ya. Anda mampu berintrospeksi, ya, yang punya semangat terus-menerus untuk maju, untuk memajukan bangsa, negara, dan agama. Saya juga berharap bahwa nanti Anda tidak dipimpin di jalan yang mudah, artinya itu Anda tidak akan mendapatkan situasi yang terlalu menyenangkan. Tetapi saya harapkan nanti Anda berada di bawah tekanan dan desakan, kesulitan dan tantangan. Supaya Anda itu tetap teguh kalau ditimpa badai, ya. Supaya selalu dapat melimpahkan kasih sayang, cinta, ya, bagi mereka yang mungkin gagal di dalam perjuangannya. Saya harapkan juga nanti Anda mempunyai hati yang bening, ya, yang mempunyai cita-cita tinggi, ya,
yang sanggup memimpin diri Anda sendiri sebelum nanti memimpin orang lain. Saya harapkan Anda juga mampu menjangkau masa depan. Ingat, masa depan Indonesia berada di tangan Anda. Tetapi tidak melupakan masa lalu. Jadi pada saat Anda sukses, Anda tidak akan melupakan masa lalu Anda. Saya juga memohon ya, jadikan mahasiswaku itu selalu jenaka, riang jenaka ya. Agar selalu tetap ceria, ya, tidak cemberut dan lain sebagainya. Saya juga berdoa semoga kalian semua itu diberikan kerendahan hati, ya, agar selalu ingat kesederhanaan, tidak kemewahan dan lain sebagainya. Agar Anda bisa bersifat arif, ya, lembut, ya, dan mempunyai kekuatan yang sejati. Sehingga suatu saat, ya, jika Anda berhasil, ya, kami sebagai dosen Anda itu akan bangga, ya, dengan mengatakan bahwa pengabdian kami selama mendidik Anda itu tidaklah sia-sia. Ingat ya beberapa nasihat ya yang perlu saya sampaikan di sini ya. Jika Anda gagal merencanakan, maka sebenarnya Anda merencanakan untuk gagal. Tidak ada kegagalan dalam hidup ini. Yang ada hanyalah akibat. Kenapa kita tidak berhasil? Karena akibat dari kita tidak merencanakan dengan baik. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis itu selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Nah ini kebalikannya. Orang positif dan pesimis dan optimis. Ketika sekumpulan pikiran, hati, dan bakat yang brilian bersatu, maka hasilnya adalah sebuah karya yang maha dahsyat. Oleh karena itu, saya mengharapkan Anda mempunyai pikiran, hati ya, yang brilian, supaya Anda bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat dahsyat. Banyak yang pepatah-pepatah yang mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu, nanti Anda baca sendiri ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya sebagai bekal kepada mahasiswa baru dalam memasuki jurusan teknik elektro. Kami ucapkan sekali lagi selamat ya kepada semua mahasiswa yang telah diterima di jurusan teknik elektro FTUNY, jurusan pendidikan teknik elektro FTUNY, program studi pendidikan teknik mekatronika di 4 teknik elektro maupun PPG. Selamat datang di jurusan teknik elektro, semoga kita dapat berjumpa secara fisik ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyiapkan sumber daya manusia yang terbaik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.